Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Amin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Bustaminarda kembali dapat menemui pemirsa. Seiring dengan ini saya doakan seluruh pemirsa dan kita semuanya agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, ada satu hal yang saya lakukan semenjak beberapa bulan terakhir ini sehubungan dengan Pilpres 2024 yang beberapa hari lagi kita akan melakukan pencoblosan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ini. Sahabat BN, saya mencoba bertanya kepada sejumlah orang dari berbagai lapisan masyarakat, terutama masyarakat biasa, di samping masyarakat yang juga kelas menengah ke atas, tentang apa yang menyebabkan mereka mau mendukung dan mau memilih pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 ini. Dari berbagai ragam jawaban yang mereka berikan, dapat saya simpulkan, dan kesimpulan itu saya sampaikan kepada pemirsa pada kesempatan ini. Pertama, yang membuat rakyat mau atau tertarik mendukung dan memilih paslon nomor urut 1 ini, mereka kedua-duanya sama-sama orang yang punya istri dan harmonis keluarganya keduanya. Ini memang dapat kita lihat betapa harmonisnya keluarga Anies Baswedan, demikian pula keluarga Muhaimin Iskandar. Kita melihat kemana-mana Anies berkunjung, kita akan melihat Ibu Ferry ada di sana. Demikian juga dengan Muhaimin Iskandar. Istrinya pun ikut bersamanya. Untuk seorang yang akan menjadi pemimpin seperti presiden dan wakil presiden, sampai ke keluarganya, sampai ke rumah tangganya, menjadi perhatian rakyat. Tidak hanya rakyat melihat kepada sosok Anies dan Muhaimin pribadi saja, tetapi rakyat juga melihat bagaimana hubungannya dengan istrinya, apakah harmonis atau tidak. Bahkan sampai perhatian rakyat, apakah dia punya istri atau tidak. Kalau dia punya istri tetapi cerai, kenapa kok seorang pemimpin bisa rumah tangganya seperti itu? Memimpin rumah tangga saja tidak bisa dia mampu, bagaimana nanti dia bisa mampu sukses memimpin ratusan juta rakyatnya? Sampai ke sana, ternyata rakyat melihat seorang pemimpin yang akan dipilihnya, yang akan didukung. Selanjutnya yang membuat rakyat tertarik mendukung dan memilih paslon nomor urut 1 ini, mereka kedua-duanya sama-sama taat beragama. Kenapa dikatakan demikian? Ternyata diam-diam rakyat memperhatikan seorang calon pemimpin yang akan memimpinnya nanti, ketaatannya kepada agamanya. Memang kita akui
ternyata rakyat telah melihat bahwa Anies Baswedan ini taat beragama, bisa berkhutbah Jumat, bisa berkhutbah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, mampu menjadi imam sholat dengan baik. Bagaimana dengan Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar tidak perlu dipertanyakan lagi ketaatannya kepada agama. Tidak perlu dipertanyakan lagi kemampuan dia menjadi imam sholat berjamaah. Kemampuan dia berkhutbah Jumat dan khutbah hari raya Idul Fitri serta hari raya Idul Adha. Muhaimin Iskandar adalah anak santri. Muhaimin Iskandar itu lahir dari keluarga santri. Muhaimin Iskandar itu cicit dari pendiri Nahdlatul Ulama NU. Apalagi sekarang dia memimpin partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa yang dilahirkan oleh NU. Jadi ternyata ini membuat rakyat tertarik untuk memilih pasangan nomor urut 1 ini, Anies Muhaimin. Apalagi yang membuat rakyat tertarik memilih pasangan nomor urut 1 ini? Pasangan nomor urut 1 ini ternyata terlihat oleh rakyat sama-sama pasangan yang santun. Di mana rakyat melihatnya? Dari buah tutur Anies Baswedan selama ini, yang kata-katanya yang ingin dikeluarkannya bukan dia keluarkan semau gue saja. Dipeliharanya mulut. Kata pepatah, kalau berkata, pelihara lidah. Kalau berjalan, pelihara kaki. Anies ternyata dilihat oleh rakyat kesehariannya dalam berkata-kata, dalam berbicara. Dia mampu memelihara mulutnya dari lidahnya yang akan menyakiti orang. Bagaimana dengan Muhaimin Iskandar? Kekuatan jiwa agama dalam diri Muhaimin Iskandar ternyata membuat Muhaimin Iskandar tidak mudah mengeluarkan ucapannya yang bisa menyakitkan bagi orang lain. Ini dapat dibuktikan sepanjang acara debat Cawapres yang telah 2 kali diikutinya. Walaupun tampaknya lawan debat Muhaimin Iskandar mencoba memancingnya, mencoba mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepadanya. Namun dia mampu menahan diri dan dia tidak membalasnya dengan kata-kata yang menyakitkan pula. Dia membalas dengan kata-kata yang menyenangkan. Kata-katanya yang keluar ketika dia menjawab pertanyaan sinis dari lawan debatnya adalah kata-kata yang baik, yang indah. Bahkan pernah malah dia mengatakan kepada lawan debatnya agar sama-sama menjunjung tinggi etika. Ternyata ini diperhatikan oleh rakyat. Sehingga rakyat menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Anies Muhaimin. Selanjutnya yang menyebabkan rakyat jatuh cinta, jatuh hati kepada Anies Caimin, pasangan nomor urut 1 ini, mereka berdua sama-sama tampil rapi. Sehingga ketika dia jadi pemimpin, kalau dia tampil rapi, rakyat akan tenang bertemu dengannya. Jadi sahabat BN, lagi-lagi kalau kita perhatikan
sampai ke sana rakyat melihat calon pemimpinnya yang akan dia pilih. Selanjutnya dari sisi pendidikan, Anies Caimin sama-sama memiliki pendidikan yang mumpuni. Anies berpendidikan doktor, tamatan dalam negeri dari Gajah Mada, dan tamatan luar negeri dari Amerika. Muhaimin Iskandar juga tamatan Gajah Mada. Kalau Anies pendidikannya sampai ke doktor, Muhaimin sampai S2. Pendidikan istri mereka bagaimana? Istri Anies Baswedan S1-nya Gajah Mada, S2-nya Amerika. Istri Muhaimin Iskandar tamat S1 Gajah Mada. Sahabat BN, pendidikan ternyata sangat menjadi perhatian bagi rakyat. Sebab memang sahabat, kalau seorang presiden atau wakil presiden memiliki pendidikan yang kurang jelas, dikhawatirkan langkah yang dia ambil, kebijakan yang dia ambil juga banyak yang kurang jelas. Semakin lemah pendidikan seseorang, semakin sempit wawasan seseorang, dia semakin lebih mementingkan dirinya dan keluarganya dibandingkan dengan mementingkan rakyat banyak. Sedangkan seorang pemimpin sangat diperlukan lebih mementingkan diri orang banyak dibandingkan dengan mementingkan dirinya dan keluarganya. Karena itu, pendidikan dan wawasan bagi seorang pemimpin sungguh-sungguh sangat perlu. Dan rakyat ternyata telah sampai ke sana penilaiannya, sehingga mereka menjatuhkan pilihan kepada Anies Caimin yang mereka lihat pendidikannya mumpuni dan wawasannya sangat luas. Apalagi ditopang dengan jiwa agama, ketaatannya beragama. Keduanya sama-sama sangat mengagumkan. Ada juga pasangan yang satu taat beragama, tapi yang satu agak jauh dari agamanya. Dan ada juga pasangan yang kedua-duanya jauh dari agama. Tetapi untuk paslon nomor urut 1 sama-sama taat beragama. Diam-diam usia bagi seorang capres atau cawapres ternyata juga menjadi perhatian dari rakyat. Rakyat menilai Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar memiliki usia yang sama-sama ideal untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Rakyat melihat kalau usia seorang capres atau cawapres terlalu tua, misalnya 70 tahun ke atas, dikhawatirkan dia tidak akan kuat nanti berkeliling Indonesia menemui rakyatnya dari satu provinsi ke satu provinsi, dari satu pulau ke satu pulau. Sebab Indonesia sangat luas. Anies Caimin telah membuktikan kemampuan energinya berkeliling Indonesia selama masa kampanye ini. Kita melihat Anies Baswedan dalam satu hari itu kadang 3 provinsi, kadang 2 pulau, 3 pulau dia melakukan kampanye. Kita melihat Anies Baswedan tidak pernah libur sehari pun, terbang berkeliling Indonesia menemui rakyatnya selama musim kampanye ini. Demikian pula rakyat juga kelihatannya tidak menyukai pemimpinnya yang terlalu muda usianya. Sehingga memang benar yang digariskan oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2017
tentang batas minimum usia seorang capres-cawapres 40 tahun. Sebab kalau di bawah itu dikhawatirkan dia belum matang. Terutama dari segi pengalamannya yang masih sangat minim untuk memimpin negara seluas Indonesia ini dengan rakyatnya yang mencapai 275 juta lebih ini. Rakyat Indonesia tampaknya sekarang memang sudah sangat cerdas, sehingga dia tidak sembarangan saja memilih pemimpinnya. Rakyat tidak akan memilih presiden dan wakil presiden hanya karena sebungkus sembako, hanya karena sekarung beras bansos. Apalagi rakyat sekarang sudah tahu bahwa beras bansos itu bukan berasnya orang yang memberikan bansos itu, tetapi beras yang dibelinya dari uang rakyat. Wajar kalau uang rakyat dikembalikan kepada rakyat. Dan tidak ada kewajiban rakyat penerima bansos untuk memilih orang yang diinginkan oleh pemberi bansos itu. Dan tidak akan berdosa pula dia, penerima bansos itu, kalau tidak memilih orang yang diinginkan oleh pemberi bansos. Sebab mereka hanya memberikan, bukan mereka yang punya. Yang punya rakyat. Mereka yang memberikan beras bansos kepada rakyat itu diberi pula gaji oleh rakyat. Mereka digaji itu. Bukan mereka menolong saja memberikan beras itu, mereka digaji. Kalau dia presiden, kalau dia menteri, kalau dia pejabat ini, pejabat itu, semuanya digaji oleh rakyat. Mereka mengelola beras itu dan menyerahkan beras itu. Minyak mobilnya pergi menyerahkan bantuan itu, dibayarkan oleh rakyat. Mobilnya dibelikan oleh rakyat. Sepatu yang mereka pakai, baju yang mereka pakai itu dibelikan oleh rakyat itu dengan uang pajak. Jadi tidak ada alasan untuk mereka menentukan pula siapa yang harus dipilih oleh rakyat penerima bansos. Jadi kalau ada pula pejabat yang mengatakan penerima bansos ini harus memilih calon ini, tidak benar itu. Jangan dipedulikan itu. Berikutnya yang menyebabkan rakyat memberikan dukungan dan memilih paslon nomor 1 Anies Caimin karena satu-satunya pasangan calon yang membawa misi perubahan untuk bangsa Indonesia ini kepada yang lebih baik adalah pasangan nomor urut 1 ini. Sedangkan pasangan nomor urut yang lain membawa misi keberlanjutan, ingin melanjutkan kondisi yang ada sekarang. Ternyata rakyat tertarik memilih Anies Caimin karena kalau nanti Anies Caimin yang memenangkan Pilpres ini, yang memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan, mereka tidak akan melanjutkan utang yang banyak. Mereka tidak akan melanjutkan nepotisme atau politik dinasti atau politik keluarga. Mereka tidak akan melanjutkan pelemahan KPK seperti sekarang ini. Mereka tidak akan melanjutkan keinginan untuk berkuasa selama-lamanya. Setelah habis masa jabatan 2 periode, ingin 3 periode. Karena tidak bisa 3 periode, anaknya yang mewarisi kekuasaan. Rakyat ternyata tidak ingin seperti itu dan tidak ingin melanjutkan itu. Makanya rakyat memilih Anies Caimin yang tidak akan melanjutkan semua itu tadi. Karena itu sahabat, kita melihat sekarang ini
dukungan rakyat kepada Anies Caimin bagaikan gelombang air bah yang tidak terbendung oleh apapun. Sudah berbagai macam hambatan penjegalan yang dilakukan oleh lawan-lawan politik Anies, tetapi tidak ada yang mempan. Ada yang melakukan penjegalan agar Anies dulu tidak bisa masuk jadi calon mendaftar ke KPU. Ada yang melakukan penjegalan dengan cara mencabut izin tempat-tempat acara kampanye Anies. Ada malah yang melakukan penjegalan dengan cara mematikan listrik ketika Anies melakukan acara. Ada malah yang melakukan berbagai bentuk fitnah. Tetapi Allah rupanya berkehendak Anies tidak akan bisa dijegal dengan itu. Sahabat BN, rakyat sekarang sudah memang tidak bisa dibendung keinginannya untuk Indonesia bisa ada perubahan ke depan kepada yang lebih baik. Dan sekali lagi, perubahan itu hanya adanya pada nomor urut 1. Penyebab rakyat memilih, mendukung dan memperjuangkan Anies Caimin ini, rupanya rakyat melihat Anies Caimin ini dikelilingi oleh orang yang baik-baik, oleh orang yang jujur-jujur. Misalnya, Anies didukung oleh para ulama, mulai dari ulama yang tergabung ke dalam Ijtima Ulama, sampai kepada para ulama yang pengikutnya puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta. Seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Das'al Latif, Ustadz Yahya Waloni, Habib Rizik Sihab, dan yang lain-lain. Di samping itu, Anies Caimin juga dikelilingi oleh orang yang baik-baik. Contoh, Thomas Lembong. Orangnya yang kemampuannya, kualitasnya begitu bagus. Orangnya jujur. Orangnya tidak mau jingkrak-jingkrak. Orangnya tidak penjilat. Orangnya tidak suka kepada pemimpinnya asal bapak senang. Kalau yang benar dikatakannya benar. Kalau yang salah dikatakannya salah. Itulah orang-orang yang mengelilingi Anies. Seperti Thomas Lembong, Sudirman Said, dan sejumlah yang lainnya. Rakyat rupanya benci dengan pemimpin yang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik, yang tidak punya kewibawaan. Kalau dia jadi menteri, dia suka jingkrak-jingkrak. Kalau dia jadi menteri, dia suka berkata kasar. Dia suka mementingkan dirinya, mementingkan bisnisnya. Rakyat sampai ke sana melihatnya. Sahabat BN, ternyata memang rakyat di Republik Indonesia ini sekarang sudah cerdas. Dan kita tentu berharap jika nanti Allah mentakdirkan Anies Caimin yang memimpin bangsa Indonesia ini, rakyat ke depan harus semakin cerdas. Jangan dibuat rakyat selalu bodoh sehingga bisa suaranya dibeli dengan satu karung beras, satu buah amplop. Seperti berulang-ulang disampaikan Capres Anies Baswedan, seorang pemimpin, apalagi presiden dan wakil presiden, dia harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab itu adalah perintah konstitusi. Kita harus mencerdaskan rakyat kita sehingga di dalam memilih pemimpin dia nanti benar-benar memilih pemimpin berdasarkan kualitas kepemimpinan pemimpin tersebut. Jangan memilih karena bansos, jangan memilih karena amplop, jangan memilih karena gorong-gorong,
Demikian sahabat BN, selamat memasuki bilik suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari ini yang tinggal beberapa hari lagi. Dengan bismillahirrahmanirrahim, cobloslah nanti nomor urut 1, nomor pilihan kita, Anies Caimin, di bilik suara dengan hati nurani, dengan tidak ada tekanan, dengan tidak ada intimidasi. Kalau ada di luar yang menekan, yang mengintimidasi, yang menyuruh pilih nomor lain karena dia telah memberi sembako, karena dia telah memberi uang, jangan hiraukan itu. Di bilik suara itu hanya kita sendiri yang ada. Tidak ada yang akan mampu melihat, mengetahui apa yang kita pilih selain dari kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang perlu dipahami oleh seluruh pemilih, sehingga pemilih tidak perlu takut dengan orang yang telah memberi sembako, dengan orang yang telah memberi amplop, dengan orang yang telah memberi bansos, dengan orang yang meminta KTP, meminta KK, meminta nomor HP. Jangan takut dengan itu. Dia tidak akan tahu dengan apa yang kita pilih di bilik suara. Dan setelah selesai pemilihan nanti, orang itu tidak akan ada lagi urusannya dengan kita. Karena itu jangan mau takut-takutinya, karena dia telah memberikan uang. Saya mohon informasi ini sebarluaskan kepada masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.